Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Rudi Habibi. Kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 11 atau fase F, yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebagai penyusun, yaitu saya, guru PAI dari SMA Negeri 1 Baureno. Capaian pembelajaran yaitu memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi memelihara kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu membaca surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dengan tartil. Kemudian identifikasi tajwid, kemudian menerjemahkan, kemudian menganalisis, kemudian membiasakan membaca Quran, kemudian membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial, cita damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab. Kemudian menulis kembali ayat dan hadis, kemudian mendemonstrasikan hafalan, kemudian menyajikan tentang surat Yunus dan surat Al-Maidah, serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini infografis terkait dengan materi. Kemudian surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi dalam kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Di antara mereka ada orang yang beriman padanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Dan terdapat kajian tajwid, kemudian asbabun nuzul. Ayat ini tidak memiliki sebab yang khusus, namun temanya adalah membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah. Penjelasan ayat yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang pembuat kerusakan, kemudian ketiga konsekuensi dari sebuah amal, yang keempat ada nilai toleransi. Isi dan kandungan ayat yaitu ada orang musyrik, ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan kemudian bertobat. Kemudian setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kandungan surat Yunus, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian berusaha selalu melakukan perbaikan, tetap semangat dan tidak putus asa, dan lain sebagainya. Kemudian hadis tentang toleransi, jadi menceritakan bahwa Rasulullah melakukan toleransi kepada umat lain. Rasulullah pernah berdiri karena ada jenazah yang lewat di hadapannya, dan jenazah itu adalah seorang Yahudi. Isi dan kandungan hadis, jadi ini terkait dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang toleransi. Dan toleransi adalah perintah agama. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 32 tentang memelihara kehidupan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kemudian kajian tajwid dan isi ataupun kandungan ayat bahwa dilarang keras membunuh dengan tidak adil, dan pahala besar untuk menyelamatkan nyawa, hukum syariat yang universal, penghormatan terhadap hak hidup, dan lain sebagainya. Jadi tentang menjaga kehidupan manusia, bahwa ini terkait dengan ajaran dari Nabi Muhammad untuk menjaga kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Isi dan kandungan hadis, mahalnya harga darah atau nyawa dalam Islam, dilarang membunuh manusia, orang yang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin sangat dilindungi nyawanya. Ancaman neraka bagi orang yang membunuh orang kafir yang terikat janji dengan kaum muslimin. Ini contoh sikap toleransi, peduli, dan lain sebagainya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.